tampaknya ada perubahan besar nih di PKS. Apa darah muda, wajah-wajah yang lebih segar. Ini apa yang sedang disiapkan oleh PKS? Saya pun bos saya Kang, sekarang jadi Pak, itu karena sudah lama nggak ketemu kita. Ini saya karena ketua badan di pusat. Oh gitu. Kita tahu kemarin HRD bergabung dengan Kim Plus gitu. Ya sempat ramai kan ya. Kita PKS menyatakan mendukung Pak Prabowo. Gitu. Kang Aru tahu gitu, apa sih pertimbangannya ketika yang dipilih Pak Muzamil Yusuf gitu? Ketika Ustadz MSI menyampaikan calon presidennya Ustadz Al-Muzamil, ada pendapat lain, gini semua. Mantap, karena ada senior dan aksi-aksinya kelihatan muda nih Pak Muzamil Yusuf. Karena beliau itu memang U16 sih. U16 maksudnya gimana? Pemain sepak bola. Oh, Tingkat pusat. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Kopi Inspirasi. Ini biasa hostnya Pak Harus Wandaru. Sekarang saya pinjam dulu Pak. Saya jadi host di segmen Kopi Inspirasi di channel Harus Wandaru. Dan kita akan mendiskusikan hal-hal yang cukup mendalam karena harus memunculkan inspirasi, namanya Kopi Inspirasi. Tapi kopinya belum nyampe nih Pak. Sudah OTW ya. Oke. Dan kenapa saya ambil alih dulu, saya bajak dulu, mohon izin Pak Haru, karena kita tahu kemarin ada pembentukan nama-nama pengurus di DPP PKS dan Pak Harus Wandaru salah satunya yang menjadi ketua bidang. Seingat saya ketua bidang pembinaan pejabat publik. Betul Pak ya? Iya, badan ya. Badan pembinaan pejabat publik. Oh, pakai badan pembinaan. Baik. Dan itu rasa-rasanya saya nggak tahu nih kalau di periode sebelumnya ada apa enggak nih. Tapi sebelum ke sana barangkali Pak Harus Wandaru ini kan kita tahu ketua DPW PKS Jawa Barat. Nah, jadi gimana nih sekarang? Ini double job atau bagaimana? Sehat-sehat, Pak Haru? Alhamdulillah, Kang. Gimana dengan... Ya, memang kemarin ada launching ya namanya ya. Oh, launching. Launching pengurus DPP PKS periode 2025-2030. 2030, 5 tahun periodenya. Setelah ada pemira Majelis Syuro, kemudian pelantikan anggota Majelis Syuro baru periode 2025-2030, terpilih ketua Majelis Syuro yang baru, Ustadz Muhammad Soebul Iman, kemudian presidennya Ustadz Al-Muzamil Yusuf, lalu beliau mengumumkan susunan kepengurusan. Ada Pak Khalid, ya Sekjen, ada Pak Nur Hadi Bendahara, dan menyusul para ketua bidang, kepala ketua badan gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi kalau bidang itu dia punya organ ke bawah, misalnya bidang pemenangan pemilu, ada di DPP, ada di DPW, ada di DPD. Kalau badan cuma ada di DPP. Oh, itu bedanya bidang sama badan. Dia mengkoordinasikan beberapa bidang yang terkait, karena mungkin urusannya tidak hanya menyangkut satu bidang. Gitu. Kalau di kementerian Menko begitu kah? Iya, Menko lah. Atau seperti badan lah, Bappenas gitu. Badan Perencanaan Nasional gitu kan. Beda dengan satu kementerian sosial misalnya. Iya. Jadi gitu. Jadi ikutlah dengan pemerintahan gitu. Tapi kalau yang periode sebelumnya ada juga itu? Ada, misalnya sama namanya badan, tapi Badan Pembinaan Kepala Daerah. Oh, berarti khusus ke pejabat PKS yang di eksekutif. Menjadi kepala daerah. Nah sekarang sebelumnya anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota itu di Badan Pembinaan Wilayah. Nah sekarang ditarik, disatukan. Jadi eksekutif, legislatif, kader PKS yang menjadi pejabat publik di pusat, provinsi dan kota. Iya, semuanya ditarik ke Badan Pembinaan Pejabat Publik. Biar satu atap. Wah, berarti lumayan itu. Berapa ratus itu? Berat. Apa nyampe 1000? Kalau dengan anggota dewan mungkin nyampe ya?
Nyampe ratusan, ya ribuan nyampe. Nyampe ya? Oke. Se-Indonesia kan, dengan kota kabupaten, Iya. dengan kepala desa. Termasuk Nyampe. itu. Oke. Jadi tampaknya ada perubahan besar nih di PKS. Beberapa ada penggunaan nama, ada orang-orangnya juga kita lihat banyak yang baru yang darah muda, wajah-wajah yang lebih segar. Ini apa yang sedang disiapkan oleh PKS, Pak Haru? Ya, saya kira selalu ya setiap suksesi kan diharapkan berdampak besar. Kan kalau suksesi tidak berdampak besar kan buat apa kita suksesi? Buat apa? Iya. Ya kan? Jadi tentu harapannya besar, ya ingin ada perubahan besar, ingin ada dampak yang besar. Gitu. Karena kan kita terus terang sudah 4-5 periode ini kita belum seperti yang kita harapkan. Oke. Ya kita masih di kisaran 7-8%. Ya. Gitu kan secara suara. Memang ada peningkatan terus ya. Dari sisi suara sekarang sudah 12 juta. Tapi dari persentase? Tapi dari persentase ya kurang lebih di 7-8%. Sekarang kan 8,46% kalau saya tidak salah. Gitu. Memang secara kursi naik jadi 9% lah kurang lebih. Oke. Kalau kursi 53 per 580 ya. Ya. Itu naik jadi 9%. Tapi belum saya dengan target ya. Nah kan target periode sebelumnya kan di 15%. Nah dari situ mungkin Pak Presiden ingin apa nih yang harus kita lakukan gitu kan. Mungkin dengan memberikan kesempatan pada anak muda gitu. Ya. Harapannya bisa lebih baik ke depannya begitu. Karena pemilih kan lebih banyak anak muda. Kalau dari narasi yang Pak Haru sampaikan barusan, ini sedang mencoba cara baru, ini baru karena ada target yang belum tercapai sebelumnya. Iya. Apakah ini bisa disebut sebagai upaya PKS hari ini yang sedang keluar dari zona nyaman, melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya? Ataukah sebetulnya hanya pergantian orang yang lebih muda saja? Ya kalau perubahan kan harus dilakukan ya, karena secara biologis kita juga tidak muda terus ya. Ya, tidak mungkin tidak berubah. Ya, saya kan dulu pertama kali gabung di Partai Keadilan ya. Mungkin umur saya masih 24 tahun ya. 24, ya. Sekarang sudah 50 tahun ya. Nanti sudah 26 tahun yang lalu. Gitu. Jadi dari situ ya saya kira wajar kita melakukan perubahan-perubahan. Ya. Supaya ke depan kita lebih baik, ya kan? Dulu saya saksi di TPS. Sekarang yang jadi saksi sudah anak saya yang kedua. Yang jadi saksi. Jadi sudah anak saya gitu kan. Artinya pasti harus ada perubahan gitu kan. Jadi perubahan itu adalah sebuah kemestian. Ya. Ini yang ditunggu-tunggu ini. Yang punya kafenya Terima kasih Kang Ali. Dan mungkin ini pula yang dijadikan momentum buat PKS, misalkan dengan kita tahu kemarin HRD bergabung dengan kalau di pusat itu Kim Plus gitu. Ini menjadi bagian dari upaya membuka peluang-peluang barukah atau bagaimana? Ya sempat ramai kan ya. Kita misalnya PKS menyatakan mendukung Pak Prabowo gitu. Sebetulnya kan PKS menyatakan dukungan itu kan bukan barang baru. Ya. Waktu zaman Pak SBY kita 10 tahun di kabinet Pak SBY. Kita berkoalisi. Ya kan? Dan punten ya, persentase PKS sama aja. 7-8%. Ya. Ya kan? Kemudian PKS beristihad secara politik. Zaman pemerintahan Pak Jokowi kita tidak masuk ke dalam kabinet. Ya. Walaupun istilah oposisi itu kurang cocok sebetulnya ya, karena kan di presidensial nggak ada oposisi. Cuma mengirim atau tidak kader ke kabinet kan gitu ya. Berapa hasilnya? Sama, 7-8%. Oke. Ya kan? Di luar segitu, di dalam segitu? Iya, sekarang masuk lagi. Yang mana ketika pemerintahan Pak Jokowi, PKS itu selalu mendukung Pak Prabowo sebagai
calon presiden. Ya, di dua pemilu sebelumnya. Dua pemilu sebelumnya. Ketika Pak Jokowi menang pemilu, PKS itu di posisi yang kalah. Gitu kan, bersama Pak Prabowo. Gitu. Kebetulan kemarin sidang majelis syuro memutuskan kita mendukung Pak Anies. Ya. Ya, nggak ada masalah, namanya musyawarah kan, hitungan politik pada saat itu. Ya kita mendukung Pak Anies Baswedan. Dan kemudian setelah selesai pilpresnya, makanya kan PKS menunggu dulu hasil Mahkamah Konstitusi, ya kan, ada sidang sengketa pemilu, ya kita tunggu dulu. Setelah dinyatakan selesai, semua kandidat menerima, Pak Ganjar menerima, Pak Anies menerima, lalu PKS mengumumkan mendukung Pak Prabowo, ya kan? Itu pun tidak mengirim kader partainya sebagai menteri. Nah, itu yang menarik. Tapi kalau terkait yang barusan, mungkin apa istilahnya, Anies aja kita dukung, ya apalagi Pak Prabowo, begitu barangkali. Pak, ya. Nah, tapi itu tadi menarik, mendukung tapi tidak mengirim kabinet untuk duduk di kementerian. Kok bisa gitu? Apa pertimbangannya? Ya kan, apa ya, sebetulnya kan kita diberikan kesempatan. Silahkan PKS kalau mau mengutus kadernya di kementerian. Nah, kemudian Ketua Majelis Syuro dengan DPTP, ya kan, keputusannya kita memberikan kesempatan kepada profesional, seorang ASN yang menurut kita kenal, gitu kan, dia mampu, ya kan, maka kita serahkan nama Profesor Yasirli itu ke Presiden Prabowo dan disetujui. Oh, jadi sebetulnya mengirim nama, tapi bukan kader. Bukan kader pengurus partai, bukan anggota partai, gitu. Hanya profesional yang dianggap menurut kita tepat untuk urusan ini, kita serahkan ke Pak Presiden. Gitu. Dan itu diterima. Jadi sebetulnya kalau bicara usulan dari PKS ada itu, gitu. Ada, gitu kan. Dan kalau dibilang PKS gabung tuh pengen dapat menteri, gitu. Ya betul, diberi kesempatan, tapi kita serahkan. Nggak diambil. Gitu. Untuk kadernya. Untuk kader partai kita tidak ambil. Oke. Kita tahu PKS pun dulu ketika berada di pemerintahan di eranya SBY bukan apa namanya, tetap kritis lah kita mendengar anggota-anggota dewannya. Apakah itu pula yang akan terjadi di kabinet Pak Prabowo Gibran ini? Ya, kemarin juga disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro, mesin partai disampaikan. Apa sih hakikat kita koalisi, kita tidak masuk dalam koalisi, gitu. Atau oposisi tadi ya. Kalau oposisi kan mungkin ngomong seenaknya aja. Tidak setuju ngomong, ya kan, di media. Nah, kalau kita sekarang menyatakan koalisi, maka kita tetap mengkritisi kinerja para menteri, kebijakan presiden, gitu ya. Tapi kita sampaikan dulu kepada presiden, kita sampaikan dulu kepada menteri yang bersangkutan dalam rapat kerja DPR RI. Tidak ke media. Tidak ke media dulu, sampaikan dulu, karena kan ibaratnya kita satu tim. Ya. Kita sampaikan. Dan jalur komunikasinya memang ada, gitu. Ada, kan ada koordinator koalisi, ada ketua fraksi, ya kan. Kita sampaikan, gitu. Jadi bukan berarti kemudian ketika kita koalisi kemudian kita jadi diam, walaupun salah kita diam, bukan begitu. Justru kita berharap ketika kita kritisi suatu kebijakan, gitu, yang dianggap menurut kita belum tepat, gitu kan, dalam pandangan kita sampaikan. Justru itu membantu tugas presiden. Jangan-jangan kebijakan para menteri itu misalnya tanpa seperti yang diperhitungkan sebelumnya, ternyata kemudian malah bisa merugikan masyarakat. Meskipun nanti mungkin konsekuensinya rakyat atau masyarakat jadi nggak tahu kalau ada anggota-anggota dewan dari PKS yang sudah mengambil langkah inisiatif untuk mengkritisi lewat jalur-jalur khusus tadi, karena media nggak tahu ini. Ya, saya kira itu kan semua pasti ada resiko. Dan PKS harus menghadapi resiko itu. Sama ketika kita kemana mengusung Pak Anies. Kemudian setelah selesai pilpresnya kita menyatakan dukungan pada Pak Prabowo, kan beresiko. Ya dianggap misalnya tidak setia, tidak loyal, tidak pantas dan sebagainya, itu resiko. Kita juga sama sekarang menyatakan dukungan Pak Prabowo, ya kan, kita dalam koalisi.
Ya. Kita mengkritisi, tapi mengedepankan misalnya mekanisme komunikasi internal. Ya bisa jadi dianggap, ya mungkin nggak ada yang tahu gitu. PKS dianggap diam. Itu saya kira resiko, konsekuensi. Dan harus kita sampaikan kepada masyarakat. Wah, sebetulnya kita sampaikan gitu ya. Ini pandangan kita. Ya. Gitu. Nah, Pak Haru, yang menarik adalah ketika kemarin mulai melakukan pemilihan syuro, ya, ini menarik karena ya berbeda dengan cuma ada yang berbeda partai dulu yang tuh, lain. Kang Saipul nyebut saya Kang, sekarang jadi Pak, itu karena sudah lama nggak ketemu kita. Ini saya sesuaikan sebenarnya tadi kepikiran, saya panggilnya Pak apa Kenapa Kang ya? Jadi Karena ketua badan di pusat. Oh gitu, karena ketua badan sekarang jadi Pak Haru. Jadi Pak ya. Cuma saya jadi nggak enak, saya jadi merasa lebih tua gitu. Gitu. Jadi gimana nih Pak aja Pak? Kita kembalikan aja. Kembalikannya Kang aja. Orang Sunda mah Kang. Siap. Nanti saya jadi manggil Kang Saipul jadi Pak Saipul. Oke. Kita ngopi dulu sebentar. Ngopi dulu. Siap. Bismillah. Sebelum mulai itu mau ini tadinya, mau nanya dulu. Ini Pak apa Kang nih? Gitu ya. Saya yang geli kita jadi Pak sekarang gitu ya. Bakal lebih tua saya gitu. Kita ketemu berapa 3 bulan gitu ya. Iya. Nah, Kang Haru, Pak PKS ini berbeda dengan partai-partai yang lain. Cara pemilihannya ini segala macam. Sebatas yang saya ketahui dari media misalkan Kang, 66 anggota Majelis Syuro dipilih oleh dengan pemilu raya. Kemudian 66 ini memilih 33. Sehingga menjadi 99. 99 ini memilih Ketua Majelis Syuro. Terpilihlah Pak MSI. Ketua Majelis Syuro punya bukan privilege, kewenangan mungkin ya, untuk menunjuk Presiden PKS. Kemudian Presiden PKS menunjuk jajaran untuk membantunya, termasuk DPW. Begitukah? Ini pemahaman saya lewat media. Kayak udah baca di ART. belum baca. Belum ya. Iya, jadi Pemira itu diikuti oleh anggota pelopor. Anggota pelopor itu kan di PKS ada anggota pemula, ya baru daftar itu punya kata itu namanya pemula. Kalau diundang hadir acara ses, ya, acara musda muswil, acara kaderisasi, acara apa aja, namanya anggota siaga. Siaga, oke. Kalau dia ikut pembinaan anggota, unit pembinaan anggota, dia jadi anggota anggota muda. Anggota muda, kemudian dia lolos seleksi jadi anggota pratama, ikut pembinaan lagi, ya kan, 3 tahun gitu, dia lolos seleksi jadi anggota Madya. Nah, Madya dewasa utama itu namanya pelopor. Jadi ada unit pembinaan anggota Madya, unit pembinaan anggota dewasa, unit pembinaan anggota utama. Nah, unit pembinaan anggota yang pelopor ini punya suara. Oke, untuk memilih tiap anggotanya. Tiap anggota. Untuk memilih calon anggota Majelis Syuro. Kira-kira Kang, berapa itu jumlah anggota pelopor itu? Se-Indonesia itu kurang lebih 75.000 lah. 75.000 berarti kemarin yang memilih Indonesia itu. Gitu, memilih 66 itu. 66. Nanti yang 66 mengangkat setelah terpilih ketua Majelis Syuro ya. Oh, terpilih dulu Majelis Syuro. Yang memilih ketua Majelis Syuronya 66. Oke. Gitu. Setelah itu diangkat. Nah, nanti setelah diangkat baru ketua Majelis Syuro. Jadi ketua Majelis Syuro itu seperti formatur tunggal. Di PDIP mah kuma ibu gitu. Iya. Nah, nanti ketua Majelis Syuro mengusulkan yang 33 wakil ketua Majelis Syuro, presiden partai, ketua MPP, ketua DSP, gitu. Pemilihan yang dari 66 tadi Kang, ini diawali dulu dengan musyawarah, jadi mungkin aklamasi atau langsung pemilihan suara. Jadi yang berhak dipilih itu yang pernah jadi anggota Majelis Syuro sebelumnya. Jadi kalau yang baru terseleksi kan di Bararingung gitu. Iya.
dia sudah pernah yang Ketua Majelis Syuro, dia otomatis calon jadi Ketua calon. Majelis Syuro. Nanti masing-masing Ketua Majelis Syuro menyampaikan usulannya. Siapa disepakati, maka terpilih kemana Ustaz? MSI. Menggantikan Ustaz Salim Iya. yang sudah 2 periode sebelumnya. Sebelumnya almarhum Ustaz Hilmi. Ya. Sama dalam dalam Majelis Syuro terpilih Ustaz Salim gitu. Ya biasa itu mah. Setelah itu baru ada presiden yang diusulkan oleh Ketua Majelis Syuro, disepakati dalam sidang Majelis Syuro. Begitu. Makanya terpilih Ustaz Al-Muzamil. Lalu presiden menunjuk siapa sekjennya, siapa bendaharanya. Beliau mengusulkan Kang Khalid yang masih muda sama Kang Nur Hadi. Ya. Muda juga itu. Muda juga dua-duanya. Nah, tentu Pak MS ini punya pertimbangan pasti gitu kan. Tapi barangkali Kang Aru tahu gitu apa sih pertimbangannya ketika yang dipilih Pak Muzamil Yusuf gitu. Wah, kalau persisnya harus tanya langsung ya Ustaz Muhammad Sobul Iman ya. Cuma kan Ustaz Al-Muzamil ini bukan orang baru di PKS itu. Kalau tidak salah kali ini periode kelima sebagai anggota DPR. Iya, dia kelima kalinya. Kemudian anggota Majelis Syuronya dari tahun 2003. Wow. Jadi 20 tahun lah jadi anggota Majelis Syuro. Jadi saya kira sangat pantas ya. Beliau sebagai presiden gitu ya. Ya kita semua di anggota Majelis Syuro ya aklamasi ya. Kepada ketika Ustadz MSI menyampaikan calon presidennya Ustadz Al-Muzamil. Ada pendapat lain, gini semua. Oh gitu, nggak ada. Wah, ada interupsi pimpinan. Saya usul yang ini deh, yang gitu, lain nggak ada. Ya? Nggak ada. Semua langsung gini. Mantap, kan ada senior, ada Ustadz HNW, ada Ustadz Aher, situ ya. Iya. Jadi saya kira memang bukan orang baru sekali lagi. Jadi sudah sangat dikenal ya. Di DPR RI-nya juga senior, di PKS-nya senior gitu. Ya, walaupun senior, tapi aksi-aksinya kelihatan muda nih Pak Muzamil Yusuf. Karena beliau tuh memang U16 ya. U16 maksudnya gimana tuh? Pemain sepak bola. Oh, Tingkat pusat. Oh, sempet masuk U16 nasional. Luar biasa, baru tahu nih, baru tahu. Dan sampai sekarang pemain bola. Ya, itu dia yang mau saya lihat tuh. Ini dribbling bolanya aja udah kayak kelihatan profesional. Kalau saya kan goeser ya. Nah, kalau beliau mah Kang Aru juga kan goeser juga. Saya goeser. Iya. Kalau Ustadz Al-Muzamil memang masih sampai sekarang main seminggu ini 2 kali masih mini soccer. Oke. Kayaknya kita kalah di fisiknya sama presiden. Jangan macam-macam gitu. Dan beliau, nanti kamu undang saya ya ke Bandung katanya. Kita sepak bola katanya gitu. Kapan katanya diundang? Saya siap hadir. Kemarin katanya ke Bandung sempat. Iya, kemarin kan ada run, walk and fun ya. Iya. Dalam rangka haul almarhum Ustadz Hilmi yang kelima. Jadi ikut jalan beliau gitu ya. Ya santai aja, ada atletnya. Gitu. Ya alhamdulillah. Ya jadi kalau kita lihat makin banyak Gen Z usia muda, ini kok dengan gayanya Pak Presiden PKS hari ini mungkin tampaknya akan lebih dekat ya, walaupun yang sebelumnya juga penyanyi juga kan, Pak Saihu kan penyanyi, suka nyanyi. Pak Muzamil juga suka nyanyi juga katanya. Saya belum tahu dia nyanyi ya. Oke, mesti dicari tahu. Kita cek dulu ya. Kita cek, tapi kita lihat dengan tadi sekjen ini bendahara segala macam yang muda-muda ini kelihatan apakah ini strategi untuk menjangkau Gen Z yang akan mendominasi nih 2029. Ya saya kira kan itu mah data statistik ya. Ya. Sekitar 65% memilih 2029 diperkirakan itu Gen Z. Gen Z milenial ya. Gen Z milenial. Sehingga ya kita memang harus menyesuaikan. Bahkan dalam arahan rapat ya Ketua Majelis Syuro mengatakan ya ke depan kita pengen presidennya lebih muda lagi katanya gitu kan. Kalau bisa 40 lah katanya presiden PKS itu. Ya kan? Ya ini juga challenge kan ya. Iya. Berarti ketua DPW-nya lebih muda lagi kan gitu ya. Ya Kang Haru ya, siap saya bilang. Kita mau udah pensiunan kan ya gitu ya.
udah MPP gitu ya. MPP. Jadi saya kira ini bagian dari merespon ya, agar PKS tetap relevan. Karena kan dari sisi style ya, cara berpikir, cara berbicara, fashion gitu ya, passionnya ya sudah lain ya. Sehingga ya tentu tidak kita tinggalkan lah. Bahkan dari baby boomers ya, Gen X gitu ya, kita tidak mungkin meninggalkan mereka. Tetapi saya kira sangat wajar ketika kita memberikan ruang cukup kepada generasi muda sekarang. Gitu. Karena memang sejak awal berdiri zaman PK itu, saya masih ingat dulu gitu. Ini disebutnya itu partai anak muda, partai masa depan. Gitu. Iya. Nah ini kalau masa depannya 20 tahun yang lalu kan berarti hari ini gitu. Kira-kira kemudahan ini kan sebetulnya sudah diusung oleh PKS sejak dulu. Ya. Kalau mungkin yang lain baru fokus sekarang, kader-kader PKS ya kaderisasinya berjalan terus gitu, dari usia muda. Tapi ketika melihat fenomena hari ini yang begitu menggeser pola digital, Gen Z yang lebih terpengaruh oleh influencer misalkan dibandingkan tokoh politik di media mainstream, ini apa yang disiapkan gitu oleh PKS hari ini? Ya kita memang dalam beberapa hal ya merasa masih kurang ya kehadiran Dr. Gamal di DPR RI, ya kan? Ada siapa Khalid ya, kemudian ada beberapa lah yang lain saya kurang hafal nama-namanya. Ada Pak Idrus ya, putra KMS itu generasi muda PKS, dan kita ke depan ingin harapannya mudah-mudahan kursinya bisa bertambah. Ya, bisa bertambah artinya anak muda bisa masuk juga ke line up di DPR RI. Tidak hanya DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota. Oh, DPRD kota saya kira lebih banyak yang muda itu. Di provinsi juga ada. Nah, kita berharap mereka lebih banyak nanti mengisi line up itu, termasuk kepala daerah, tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi, nggak ada masalah. Gitu, dan itu kita akan persiapkan. Itu salah satu tupoksi dari Badan Pembinaan Pejabat Publik. Selain membina, mengevaluasi, juga merencanakan supaya ya tadi generasi muda punya peluang, punya kesempatan lebih besar yang berminat ya di bidang politik, kebijakan publik, sektor publik, silahkan. Ya, kita dulu punya program sekolah calon pejabat publik. Kemarin periode lalu DPP punya program Jalan Muda Parlemen. Gitu. Sekarang ada PKS Institute. Pengurus baru ini akan menggelar program PKS Institute, sekolah kepemimpinan partai. Gitu. Sama sebenarnya partai lain juga punya, ya kan? Ada Golkar Institute dan sebagainya. Saya kira sekolah kepemimpinan partai di PDIP juga ada. Jadi saya kira itu hal yang harus dilakukan oleh semua partai politik. Ya, Gerindra juga punya juga. Saya kira ya semua partai ke sana. Nah, kalau bicara partai selalu dikaitkan dengan momentum pemilu yang ada di depan gitu. Apakah cara yang PKS lakukan tadi di awal kita diskusi bahwa kita tidak mengusulkan nama kader di kementerian, padahal kalau sudah ada menterinya dari partai-partai tertentu itu kan biasa lumayan lah gitu, bisa mendongkrak gitu. Nah ini kedepannya bagaimana nih pemerintahan 4 tahun ke depannya? Apakah akan ada upaya untuk memasukkan ke kabinet atau ya udah mengalir saja atau? Ya saya kira kan kalau kabinet tuh domainnya presiden ya. Apakah tetap, apakah ada reshuffle kan itu kewenangan presiden. Jadi kita tunggu saja, posisinya kan kita merespon kalau memang kebijakan itu ada. Gitu. Kalau tidak ada ya saya kira ya itu yang sudah ditetapkan. Jadi tidak akan ada inisiatif gitu mendekati Pak Prabowo dengan jalur agak belok nih. Tentu yang mendekati Presiden Al-Muzamil mendekati Presiden Pak Prabowo ya. Kalau kita kan posisinya mensupport ya Presiden PKS.
Saya tentu harapannya sebagai tim ya yang membantu beliau, ya harapan kita tadi tidak hanya menyiapkan sebagai pejabat publik dalam arti oh ini calon DPR RI, oh ini calon menteri. Kita juga harus menyiapkan tadi calon anggota DPRD kota, kabupaten, calon pengurus di tingkat. Nanti kan sebentar lagi ada pemira untuk DPTW dan DPTD. Nah harapan saya kalau ini sudah jadi kebijakan, maka usia pengurus juga harus lebih muda. Ada dalam bentuk kebijakan. Iya, supaya tidak karbitan. Ya, misal tiba-tiba dia anggota DPR RI gitu. Dia tidak punya pengalaman dari bawah. Menurut saya itu berat nanti. Ya, saya punya teman di DPRD dulu. Dia kader Partai Golkar. Kebetulan ayah ibunya itu juga anggota DPR RI Partai Golkar. Dia anggota DPR provinsi. Tapi ketua umumnya ngomong begitu. Kalau kamu bilang dia itu mengandalkan orang tua, oh kamu salah. Dia tuh SMA udah pegang kartu tanda anggota. Sejak dia pegang KTP katanya, dia sudah pegang kartu tanda anggota. Nah saya kira Golkar sudah lebih dulu ya melakukan itu. Nah PKS juga sama, kita ingin melakukan hal tersebut juga. Bagaimana kita ya menyiapkan anggota PKS berkiprah di tingkat daerah, ya sejak usia muda, yang memang dia passionnya ingin ke politik, itu kita siapkan. Itu untuk disiapkan calon-calon kader-kader baru. Tapi kalau dalam konteks Badan Pembinaan Pejabat Publik kan tentu juga terhadap para pejabat publik yang hari ini sedang menjabat. Nah, itu pembinaan seperti apa itu kurang lebihnya? Ya kalau pejabat publik tentu lebih kompleks dari pejabat partai. Kalau pejabat partai kan lebih ke internal. Kalau sudah pejabat publik, dia kan punya tuntutan, pemahaman terhadap ilmu pemerintahan, terhadap kepemimpinan, manajerial, kemudian juga public speaking, ya kan, kemudian pemahaman psikologis masyarakat. Ya, saya kira lebih kompleks, lebih luas. Ya, dan tentu saja partai sebagai laboratorium dia sebelum dia jadi pejabat publik. Karena partai juga kan berinteraksi dengan masyarakat, tidak hanya ketika pemilu, dalam hari-hari juga, ketika dia jadi pengurus ranting, pengurus cabang, ya kan, kemudian pengurus daerah, pengurus wilayah, otomatis dia disiapkan. Kalau saya nggak siap-siap dulu jadi ketua DPD, nggak bisa jadi anggota DPRD, bingung pasti, ya kan. Jadi sekian lama di pengurus daerah, baru ketika jadi DPRD, kita sudah punya bekal. Itu harapan kita. Nah, barangkali kalau bicara, tadi disampaikan juga Kak, PKS kan akan terus bertransformasi, akan terus berubah sesuai dengan kebutuhan juga yang dihadapi di masyarakat. Tapi apakah pola yang dilakukan dalam perubahan itu akan, kita tahu ada beberapa pendekatan, misalkan yang pragmatis, yang tetap berlandaskan pada aturan yang sudah digunakan, atau karena ini politik ya, kita tahu begini Kang Haru, partai-partai politik itu adalah garda terdepan dalam praktek demokrasi di negeri ini gitu. Cuman kan faktanya kita melihat juga banyak partai-partai politik yang ya tidak menunjukkan demokratisasinya di dalam internalnya sendiri gitu. Nah, bagaimana PKS melihat itu gitu? Ya, saya kira dari mulai Ustadz Hilmi ya sebagai Ketua Majelis Syuro, kemudian berganti ke Ustadz Salim, berganti ke Ustadz MSI, Presiden PKS ada yang pernah 2 periode? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Selalu berganti. Iya. Ya kan. Jadi saya kira itu sudah cukup. Sebagai bukti. Pengurus partai juga, saya juga, ya kan, melanjutkan Saihu. Gitu. Sekarang saya sudah di pengurus DPP. Ya kan. Artinya akan ada ketua DPP yang baru kan. Artinya di PKS itu proses itu berjalan dengan baik. Gitu. Suksesi itu tidak ada pemilik partai di PKS. Umat pemiliknya. Iya. Karena kalau ada pemilik partai kan rumit. Gitu. Terserah
pemilik partai kan. Karena yang punya. Kalau di kita kan terus mengalir, dari ketua majelis mengalir, presidennya mengalir, ketua DPW-nya mengalir, ketua DPD-nya mengalir, bahwa ada dinamika, ya wajar. Misalnya dulu, saya ketika jadi ketua DPD, itu karena ada aturan, pejabat publik tidak boleh jadi ketua partai. Jadi harus salah satu mundur. Ya, makanya Pak Husni dulu almarhum, itu kan ketua DPD. Ketika jadi ketua DPRD, mundur dia ketua DPD-nya. Gitu. Tapi sekarang sebaliknya, pejabat publik itu harus jadi ketua partai. Makanya Dr. Helmi jadi ketua DPD di Garut. Pak Imam Budi Hartono, wakil wali kota, jadi ketua DPD di Depok. Gitu. Memang ya saya kira itu dinamika. Gitu. Nah, mungkin sekarang kemungkinan nih akan lebih mudah gitu. Pengennya ketua partai itu lebih mudah kalau bisa gitu. Supaya regulasi partai ke depan lebih baik. Isunya mungkin lebih besar. Ya, karena yang bisa mendekati yang muda, ya yang muda lagi, Kang ya. Iya, kalau yang tua agak ya effort lah. Radaya barrier gitu. Minimal diajak lari, ya saya mah cenah jalan we kan gitu. Tenungguan di finish, repot. Gitu ya. Kalau anak muda kan senangnya run ya, makanya sekarang kan cukup populer ya. Gitu, olahraga lari, mini soccer gitu ya. Banyak anak muda itu yang suka. Nah, tapi apakah ada banyak ini elemen masyarakat yang melek politik kemudian bertanya kepada PKS apakah transformasi yang sedang dilakukan hari ini di DPP dan mungkin akan segera terasa di daerah dan di wilayah ini betul-betul upaya untuk memperbaiki politik yang ada di negeri ini atau sekedar pencitraan untuk menggait Gen Z gitu, Kang? Ya, saya kira politik memang tidak lepas dari pencitraan ya. Itu nggak bisa dilepas sebetulnya. Nggak bisa. Kan bahkan mungkin boleh dikatakan tidak ada politik tanpa pencitraan. Pasti ada pencitraan. Ya. Yang ingin dikesankan, itu wajar ya. Karena kan kalau tidak, misalnya gini, PKS ingin dikenal sebagai partai yang bersih, yang peduli, yang profesional. Itu branding PKS, disebut dalam ADART. Jadi kata PKS itu kalau sukses PKS, maka PKS itu akan dikenal partai yang bersih, partai yang peduli, partai yang profesional. Itu brand yang memang disengaja. Kita ingin tampilkan itu. Nah sekarang PKS ingin tampil lebih muda, makanya sekjennya anak muda, makanya bendumnya anak muda. Kita belum sempurna, disampaikan juga oleh Ketua Majelis Syuro. Ke depan kita ingin presidennya lebih muda lagi. Gitu. Sekarang belum siap, makanya masih senior yang kita tempatkan gitu. Nah, mungkin kita mulai dari daerah, harapannya ke depan, harapan kita ya tentu saja tidak asal muda ya, tapi harus mampu ya. Kan sebetulnya syarat kepemimpinan yang utama itu kan bukan muda, mampu dulu, tapi mampu. Bagus kalau muda, kan gitu ya. Mungkin mengacu ke yang masuk ke ADART tadi, bersih, profesional, peduli dan profesional. Jadi bukan sekedar muda. Kalau misalnya muda belum siap, ya buat apa? Percuma. Dipaksakan, dikarbit ya malah. Iya. Jadi masalahnya lebih banyak karena kan tanggung jawab gitu. Jadi kita lihat hari ini di satu sisi yang lain, kondisi anak muda itu kan cenderung skeptis gitu dengan politik itu, dengan tokoh-tokoh politik itu. Ya, seperti yang tadi ada gambaran tadi, mereka lebih mendengar influencer, mereka lebih nurut pada apa yang disampaikan oleh orang yang dia subscribe misalkan atau dia follow di Instagramnya daripada tokoh politik. Tapi di sini PKS sedang memudahkan para pengurusnya. Nah ini tampak seperti ada upaya gitu untuk menurunkan itu. Apakah demikian atau dengan cara apa skeptisisme pemuda hari ini terhadap politik akan dikurangi oleh PKS? Ya makanya sekarang itu pejabat publik itu bagian dari influencer. Oke. Iya kan? Ya. Kan ada di sebuah wilayah dipimpin oleh seorang influencer kan? Pemerintahannya itu. Ya. Ya itu kan kenyataan. Sebelumnya dipimpin oleh seorang selebgram. Ya. Geser ke
influencer. Oke. Gitu kan. Itu kan kenyataan. Dan keniscayaan. Keniscayaan. Kita nggak bisa masa bodoh, nggak bisa. Justru sekarang ini kan tantangan juga buat PKS. Gitu. Kalau PKS nggak peduli nggak bisa. Dan terus terang di PKS siapa yang influencer? Yang selebgram siapa? Yang ada itu pemilik akun Giga. Pak Latif Fatul, Pak Mardhani, Ustadz HNW, kan itu aja. Yang lain siapa? Ada lah yang jadi anggota DPR dari provinsi DKI ada, ya kan? Di pusat ada yang memang dia aktif di sosmed, tapi tingkatannya belum seperti yang lain, gitu ya. Nah, jadi saya kira ini harus jadi pertimbangan kita bersama bahwa inilah zaman hari ini. Dulu ketika reses saya ada yang nanya, Pak bisa nggak jangan ada internet lah, kan hese, kumaha melawan gitu kan, arus teknologi gitu, ya kan. Nah jadi saya kira kita ya harus merespon gitu. Justru sekarang ini tantangan buat PKS dan semua partai politik. Fenomena kepala daerah yang dia influencer itu kan, ya itu kenyataan gitu. Dan begitu sekarang cara memimpin itu begitu. Walaupun tentu kita punya pandangan juga. Artinya silahkan jadi influencer, silahkan buat konten, tapi kan tetap ada pakem-pakem. Begini loh cara mengelola kegiatan publik, begini loh cara mengelola dana publik. Kita harus berkomunikasi. Walaupun mungkin masyarakat tidak suka, masyarakat pengennya instan, ya kan? Pengennya kita nggak usah bicara dengan siapapun, kerjakan aja, terus duitnya pakai duit saya, gitu kan? Pengennya begitu. Tapi kan yang betul itu tidak begitu. Ada proses koordinasi. Ya kan sekarang kalau kita pakai duit kita untuk ngelola APBD, misalnya APBN itu kan berapa? 3.500 triliun. Siapa yang punya uang pribadi 3.500 triliun? Sekarang APBD Provinsi Jawa Barat misalnya 30 triliun. Siapa nama pejabatnya, nama orang yang punya uang 30 triliun untuk mengurusi semua urusan pemerintah Provinsi Jawa Barat? Atau sekarang untuk Kota Bandung misalnya, siapa orang yang punya uang 7 triliun? Orangnya mungkin ada yang punya 7 triliun, tapi pasti nggak mau dia keluar. Untuk dipakai ngaspal jalan kan. Kalau bener ya, ngegaji guru gitu. Menertibkan mengurus urusan sampah pakai uang pribadi, kan tidak begitu. Jadi dalam satu hal memang tampaknya yang sekarang sedang ditampilkan itu mungkin digemari. Gimmick. Tapi dalam jangka panjang saya percaya tidak selamanya akan bisa bertahan dengan strategi seperti itu. Karena ya tidak begitu desainnya gitu. Jadi mungkin kalau saya coba cerna kalimat Kang Haru barusan, menampilkan, mencitrakan itu sebuah keniscayaan. Tapi apa yang dicitrakan dengan apa yang semestinya dilakukan itu harus sejalan. Ininya jangan melanggar, begitu kan maksudnya? Ya artinya tantangan sekarang itu kan sosial media. Ya. Bahkan sekarang sudah AI. Tantangan sekarang ke depan tuh artificial intelligence, ya kan? Nah, bagaimana kita mengoptimalkan sosial media, mengoptimalkan internet, mengoptimalkan artificial intelligence, tetapi ada hal-hal yang tetap harus menjadi kesepakatan kita bersama. Misalnya demokrasi. Demokrasi kan kita sepakati. Itu Pancasila, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti kudu dimusyawarahkeun. Siap. Paham. Udah asa gitu. Gitu. Baik, Kang Haru, ini kita sudah kemana-mana juga ngobrolnya. Jadi mungkin saatnya ditarik kembali. Kira-kira kalau bisa dirangkum dalam kalimat yang cukup tidak terlalu panjang, kira-kira closing statement kita, Kang, dari diskusi PKS dengan kebaruannya, dengan pemimpin baru, Presiden PKS, dan langkah yang akan dilakukan ke depan, Kang. Barangkali. Ya, saya kira Presiden PKS, Ustadz Al-Muzamil Yusuf, mengharapkan agar PKS tetap dengan jati dirinya, ya, untuk menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional.
mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, ya, kemudian mewujudkan keadilan sosial di seluruh Indonesia. Dan itu harus dimulai dari internal PKS, menghasilkan good party governance, tata kelola partai yang baik, kemudian juga kaderisasi yang baik, memberikan ruang kepada anak muda, ya, supaya dia bisa berkiprah, ya, para senior memberikan ruang kepada anak muda, ya, bukan berarti menghilang, ya, senior atau pensiun, karena tidak ada pensiun dalam berkontribusi, tapi kita berikan ruang, memberikan panggung kepada anak muda, biar kata kita yang tua-tua ini mensupport dari belakang, biar anak muda yang tampilnya gitu. Nah, kurang lebih itu yang diharapkan. Insya Allah PKS akan terus menjadi lebih baik seperti yang dijelaskan oleh Kang Haru barusan, dan Kopi Inspirasi episode berikutnya host akan saya kembalikan ke Kang Haru dengan narasumber yang pasti memberikan inspirasi yang hebat-hebat. Hatur nuhun Kang Haru. Yang saya pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah.